Shalom, rekan pemuda remaja yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam kesempatan kali ini dalam renungan ibadah online Sabtu tanggal 9 April 2022 dengan tema menjumpai Kristus dalam peristiwa sehari-hari. Mari rekan-rekan pemuda remaja, sebentar lagi kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mau menguatkan kita, mau memberi kita semangat agar kita terus bisa bersama-sama bersemangat, bersatu dalam pelayanan karya Allah di tempat kita di GKP Jemaat Sadang ini. Sebelumnya, mari kita persiapkan pembacaan kita dari Yohanes pasal ke-21 ayatnya yang pertama sampai 14. Yohanes pasal ke-21 ayat yang pertama sampai ke-14. Kita akan membacanya setelah kita berdoa memohon berkat Roh Kudus dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas setiap penyertaan dan anugerah-Mu Tuhan. Buat kami, para pemuda, remaja, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Sadang, ketika saat ini kami kembali akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kembali kami akan membaca isi Alkitab dan mendengarkan taburan firman yang Kau beri buat kami. Tuhan suci, kuduskan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Begitu juga Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu Bapa, sehingga mulut ini dapat berkata-kata hanya sesuai kehendak-Mu saja, sehingga firman yang disampaikan pada hari ini juga dapat diterima dengan baik oleh para pemuda remaja Gereja Kristen Pasundan Jemaat Sadang yang mendengarkan dan menonton video ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat yang pertama sampai 14. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu.
Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca, merenungkan, serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Rekan pemuda remaja yang dikasih Tuhan, sebagaimana kita tahu bahwa kisah perjumpaan Yesus setelah ia bangkit untuk yang ketiga kali adalah di tepi danau Tiberias, seperti perikop yang kita baca tadi. Kita memaknai bahwa setelah pertemuan dengan murid-muridnya, Yesus ingin menekankan bahwa pengutusan yang daripadanya itu berlanjut, dan itu adalah sukacita. Mengapa itu dibilang sukacita? Karena dalam perjumpaan ini sudah jelas kita melihat kesulitan yang ditemui oleh para murid. Ketika semalaman mereka berlayar, semalaman mereka pergi untuk menjala ikan, namun tidak menghasilkan satupun. Bayangkan teman-teman, ketika kita menjadi seorang nelayan, kita sudah mempersiapkan tim, sudah membawa perahu, membawa jala untuk pergi berlayar. Dalam satu malam, bisa dibilang itu satu hari kerja full, tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Gimana ya? Tidak mendapatkan sama sekali ikan atau apapun yang mereka cari. Pastinya itu menjadi bagian dari kesulitan yang kita hadapi. Pastinya itu menjadi bagian yang kita alami dalam perjumpaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila mana seorang perempuan pernah bertanya dalam sebuah diskusi, jika ribuan tahun lalu Kristus dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Kristus dapat dijumpai saat ini? Mungkin ketika ada masalah dengan murid-murid, Kristus menjumpai mereka secara langsung dan memberi mereka mukjizat pertolongan. Dia berkata, lemparkan jala itu ke sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapatkan ikan. Ditarik sampai mereka kesulitan untuk menariknya karena penuh. Saking penuhnya disebutkan ada sebanyak 153 ekor ikan besar-besar. Ya, 135 ekor teman-teman, dan itu besar-besar. Dan luar biasanya jalannya pun tidak terkoyak. Begitu baik Tuhan Yesus langsung datang dan memberikan mukjizat buat para murid. Namun pertanyaan perempuan tadi dalam sebuah diskusi membuat gelisah. Ya, pertanyaan yang menggelisahkan. Meskipun demikian, pendekatan spiritualitas dan mistisisme dapat menjadi salah satu alternatif dalam menjawabnya. Jadi berbeda dengan istilah spiritualitas, istilah mistik sering disalahpahami sebagai hal yang berkaitan dengan sihir, hantu, dan hal-hal tidak masuk akal dan aneh lainnya. Maka dengan mengutip pernyataan dari Bernard McGinn, mistisisme perlu dipahami sebagai relasi istimewa antara Tuhan dan ciptaan, sebuah ikatan kebersatuan antara yang tak terbatas dan yang terbatas di dalam letupan cinta ilahi. Berdasarkan pemahaman yang demikian, menjumpai Kristus tidak lagi terbatas kepada pertemuan fisik, terbatas kepada perjumpaan yang sifatnya fisis. Kristus melampaui sekat-sekat dan batas itu. Ia dialami bahkan dalam peristiwa sederhana di dalam kehidupan sehari-hari manusia. Sebagaimana dikatakan pada pasalnya yang ke-20 di ayatnya yang ke-29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hal itu diungkapkan oleh Yesus pada saat Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang kita ketahui saat itu tidak percaya bila belum melihat langsung. Ada ucapan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah yang ingin disampaikan oleh pernyataan dari Bernard McGinn, bahwasanya Yesus telah melampaui sekat-sekat batas itu.
Iya, dialami. Bahkan dalam peristiwa sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita. Katakanlah teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita, kapan kita menjumpai Kristus? Di mana kita menjumpai Dia? Apakah hanya dalam ruang peribadatan kita? Apakah hanya dalam persekutuan kita? Tentu saja tidak, teman-teman. Kita dapat menjumpai Kristus lebih banyak lagi, lebih sering lagi ketika kita mengetuk hati kita, ketika kita menolong sesama, ketika kita menemukan pertolongan dari sesama. Itulah Kristus yang wujud nyatakan kasih-Nya kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sedang kesulitan lalu kita terus merasakan keterpurukan, atau kita dalam kesulitan dan merasakan ada pertolongan, ada pembaharuan, ada tangan Tuhan. Melalui perpanjangan tangan-Nya kita dibantu, kita dimudahkan dan ditolong. Disitulah kita berjumpa dengan Kristus dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Pada saat ini, usia pemuda yang kurang lebih teman-teman 20-30 tahun itu rentan pada situasi yang dikenal dengan istilah quarter life crisis. Quarter life crisis atau QLC. QLC ini adalah krisis seperempat abad. Merupakan krisis pencarian jati diri yang umumnya dialami oleh teman-teman yang berusia 20-30 tahun. QLC lazimnya ditandai dengan rasa bingung, bimbang dan khawatir akan ketidakpastian kehidupan dan masa depan. Kegelisahan ini umumnya meliputi persoalan relasi, percintaan, karir dan kehidupan sosial. Situs Alodokter mengurai beberapa kemungkinan yang dapat memicu terjadinya QLC. Di antaranya mengalami masalah pekerjaan atau finansial, merencanakan karir dan masa depan, menjalankan hidup mandiri, menjalin relasi percintaan, mengalami putus cinta, melihat keberhasilan teman sebaya, dan membuat keputusan. Tampaknya sulit ya. Kebingungan, kegalauan, kebimbangan itu muncul dengan beberapa hal tadi ya, seperti diungkapkan oleh situs Alodok. Jadi ketika krisis pencarian jati diri ya, QLC ini terjadi pada rekan-rekan pemuda remaja, tetap sandarkan diri kita kepada Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap berdoa supaya Tuhan yang mengarahkan, supaya Tuhan yang memberikan jalan agar kita bisa diberikan ketenangan. Walaupun kita tahu kita bingung, kita sedang mengalami masa sulit, apalagi di sini ada mengalami putus cinta, galaunya luar biasa ya teman-teman. Tapi kita bisa melalui itu semua. Lalu ada juga melihat keberhasilan teman sebaya, ketika teman sebaya kita yang sama-sama seangkatan dengan kita sudah menjadi seseorang yang luar biasa, namun rasanya kok kita masih di sini-sini aja. Kok kita masih seperti ini aja? Dengan kesadaran bersama atas kemungkinan pemuda remaja Kristen Gereja Kristen Pasundan bergumul dengan QLC, kita dapat bersama-sama berefleksi bersama. Ya, kita merefleksikan atas peristiwa Yesus yang menjumpai, menyapa dan menolong para murid yang mengalami kesulitan dan kegagalan ketika mereka sedang pergi menangkap ikan. Kita bisa melihat yang tadi saya ucapkan di awal, bahwa seharian mereka pergi, semalaman mereka pergi berlayar, tidak mendapatkan satupun ikan, tidak mendapatkan hasil apapun. Namun begitu Yesus datang, Yesus hadir di tengah-tengah mereka, semua itu diubahkan. 135 ekor ikan dapat ditangkap dengan ukuran yang besar. Begitu luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Begitu juga teman-teman yang sedang mengalami QLC ini, teman-teman yang sedang kesulitan dalam menentukan jati diri, quarter life crisis ya, seperempat abad usia kita mengalami kegalauan, kebimbangan, bahkan mungkin sedikit keputusasaan. Tapi hadirkan Yesus, jumpai Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita dapat lebih tenang, agar kita dapat lebih yakin bahwa Tuhan yang memegang kita, bahwa Tuhan yang akan mengarahkan hidup kita. Selama kita berbuat selalu baik, berbuat
sesuai dengan kehendak-Nya, supaya Tuhan juga menjamah kita. Dia datang dengan mukjizat-Nya yang begitu luar biasa. Mari rekan-rekan pemuda remaja yang dikasih Tuhan, kita boleh belajar dari murid-murid Yesus yang tetap yakin ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Mereka tetap meyakini bahwa Tuhan hadir dan tidak mempertanyakan. Bahwa kita juga yakin ketika ada pertolongan, ada bantuan, ada semuanya yang memudahkan langkah kita, itu semata-mata bukan karena kuat dan hebat kita, semata-mata bukan karena orang tua kita, bukan karena kebaikan kita, namun karena kemurahan kasih Tuhan kepada kita. Amin. Mari sebelum kita mengakhiri renungan kita pada sore hari ini, kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Bapa, terima kasih Tuhan, Kau telah menaburkan sebagian dari firman-Mu untuk kami. Kau telah memakai hamba-Mu untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu memberitakan Injil kabar bahagia. Tuhan Yesus, kiranya teman-teman yang mendengarkan, menyaksikan video ini juga dapat menerima dengan baik, menangkap, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami dapat belajar dari para murid yang bertemu menjumpai Engkau di kehidupan mereka. Ketika kesulitan, kesusahan mendera, Engkau datang dengan sungguh luar biasa mengubahkan segalanya. Kami yakini juga Tuhan, untuk setiap kesulitan dan kesusahan yang kami sedang alami, Engkau akan datang melalui banyak perantara yang ada. Engkau akan datang, Engkau akan berjumpa dengan kami, memberi kami kelegaan, memberi kami kemudahan, memberi kami berkat yang tak terhingga, sehingga kami dapat merasakan sukacita penuh ya Tuhan. Semua itu bukan karena kebaikan kami, bukan karena perbuatan-perbuatan baik kami atau balasan-balasan atas budi kami, tetapi semua itu adalah cinta kasih-Mu Tuhan. Semua itu adalah peran yang luar biasa dari Engkau, Bapa yang maha baik buat anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan buat berkat serta karunia-Mu. Haleluya.